Klien kita kali ini seorang ibu rumah tangga yang baru saja menikah 2 tahun yang lalu dan kemudian suaminya meninggal dunia. Ya, ini kita lagi on the way ke rumah klien kita. Kenapa kita malam-malam? Karena klien kita baru bisa malam hari ya. Iya, dia kerja soalnya Dia tadi. kerja, terus kesibukannya banyak, jadi dia pengen malam ketemu sama kita. Dan kalau ada waktu untuk pencarian, ya kenapa kita nggak lanjut pencarian? Dan kita ini seorang ibu rumah tangga yang pengen mencari anaknya. Iya. Ini kenapa ini Vel, kok tiba-tiba anaknya ini nggak ada kabar, terus ngilang begitu aja? Enggak, sebenarnya anak ini nggak ngilang. Jadi ternyata anaknya ini tinggal sama mertuanya, mantan mertuanya lebih Mantan tepat. mertuanya, nah terus kenapa emang? Nah, makanya di situ aku juga bingung loh, kok dia masih mau nyari sedangkan dia tahu kan anaknya tahu sama mertuanya. Cuma katanya dia udah berusaha nyari ke rumah. Astagfirullahaladzim. Enak-enak kita ngobrol dalam mobil, kita nyari alamat rumahnya, mobil ketabrak, mobil kita, buah. Kaget gue dalam mobil. Apaan sih ini? Hah? Kenapa sih? Pak, kenapa Pak? Turun loh! Turun! Turun! Yang mana ini? Lu bisa bawa mobil gak sih? Nyelonong. Saya udah kasih lampu sen! Lihat gak sih? Itu saya udah kasih lampu sen. Tandanya, saya mau belok. Mau mendadak, mau cepat, itu urusan gue. Pokoknya gue arahnya ke sana. Orang yang ditabrak nggak terima, mobil kita ngelindes motor. Astagfirullahaladzim. Ngalah dulu gimana? Orang saya duluan di sini posisinya. Sabar dulu. Kenapa Pak? Kenapa ini? Udah, sabar dulu Pak. Ini supir lo. Bukan, ini orang antv, supir kita. Ini dia mau nabrak saya barusan. Untung aja saya nggak apa-apa nih. Orangnya marah-marah nggak terima sama Jack, ribut. Jack juga merasa benar di situ. Nah, siapa yang salah, siapa yang benar ini? Daripada eyel-eyelan di situ udah gue bilang, Pak, apa yang rusak? Bapak sakit nggak? Coba. Ini kita dokter, kalau ada yang rusak kita ganti. Udah beres daripada ribut. Dan kita tanggung jawab aja udah Pak, nggak apa-apa. Hah? Nggak rusak nggak? Apa sih ini? Alhamdulillah nggak apa-apa. Cuman ini ada geretak nih dikit nih. Mana? Nih. Nah ternyata pas kita tabrakan itu terjadinya di depan rumah klien kita Sarah. Sarahnya keluar karena ada kejadian tabrakan, dia ngelihat kita, kaget dia. Sadar nggak? Saya kalau udah kasih lampu sen, tandanya mau belok kanan. Kan saya udah dapat duluan, Pak. Udah Pak, udah. Iya. Kliennya Sarah. Oh ini kliennya loh. Kok ada di sini? Aku Mbak Sarah. Loh kok ada di sini nih? Dari Antv, Mas. Kenapa, Mas? Enggak. Ini mau ditabrak tadi sama dia. Enggak, ini Mbak rumahnya di mana? Pak. Oh ini pas depan rumahnya. Oh aduh. Pas banget, Langsung kita aja. pada bahas nyari-nyari tadi. Iya padahal. tadi kita nyari barusan. Iya, tapi nggak apa-apa ya? Maaf ya. Ya ini temennya Mbak maksudnya. Ini teman Darmawan. almarhum suami ya. Oh yang Mbak bilang mau bantuin Iya, itu ya. Dia tahu Mandala ini Mas masuk ya. anak aku. Ini Oh iya. Di dalam aja. Dalam aja enak Dalam Mbak. aja. Dalam aja. Ya. Ya. Permisi. Di sini aja Mbak, nggak apa-apa Mbak. Di luar aja Mbak. Kita pakai Iya, sepatu soalnya takut kotor. Di sini aja. silakan Mbak. Iya. 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 Ya, sorry ya tadi saya marah-marah. Soalnya terus terang saya tadi kaget. Iya nggak apa-apa Mas, kan juga nggak sengaja tadi kan. Ya ini kita datang ke sini sekalian mau tanya Mbak. Ya Mbak ini kan udah niat mau mencari anaknya. Nah sebelumnya itu memang kita harus tahu dulu nih pokok permasalahannya seperti apa. Jadi gini ya, Mas. Aku kan punya suami. Mas Rizky. Sekarang dia belum tinggal. Usia pernikahan kami 2 tahun. 2 tahun, terus kami sudah punya anak satu, cewek. Nah, sekarang aku nggak tahu dia berada di mana, aku nggak tahu. Iya, bukannya Mbak waktu itu sempat bikin laporan kalau katanya anak Mbak ada di mertua Mbak ya? Iya. Nah, terus? Tapi kan sekarang aku nggak tahu Mbak dia ada di mana, mertua aku sekarang ada di mana. Sarah ini cerita bagaimana dia sayang sama anaknya. Katanya hubungan sama mertuanya nggak ada masalah apa-apa.
hubungan sama mertuanya harmonis, sama keluarga suaminya harmonis. Bahkan mereka nikah, mereka direstuin, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Oke, jadi saya mau tanya sama Mbak, waktu Mbak menikah sama suaminya Mbak, kemudian suaminya meninggal, anak itu ada di mana? Ada sama aku juga. Ada sama Mbak? Iya, di rumah mertua aku. Maksudnya sudah dititipkan ke mertuanya sebelumnya? Enggak, masih satu rumah sama aku, Mas, sama mertua aku. Waktu itu Mbak tinggalnya di mertua. Iya, terus suami aku meninggal, aku diusir. Diusir sama mertua aku. Diusir? Kok bisa diusir? Masalahnya apa? Aku nggak tahu, Mas. Mertua aku awalnya tuh baik. Setelah Mas Rizky meninggal, dia berubah. Aku nggak tahu masalahnya apa. Nah, masalahnya itu terjadi semenjak suaminya meninggal dunia. Dari situlah inti masalahnya itu terjadi. Anaknya dirampas, anaknya direbut, dibawa kabur. Mertuanya menghilang, gak ada kabar sama sekali. Aku udah lama berpisah sama anakku, Mas. Aku kangen sama anakku. Anakku, aku nggak boleh ketemu sama anakku. Mas, tolong aku. Aku pengen ketemu anak aku, Mas. Aku kangen sama anak aku. Seorang ibu di mana-mana itu mencintai anaknya, nggak mau pisah sama anaknya. Udah ditinggal suaminya, sekarang anaknya diambil sama mertuanya. Aku nggak bisa kontekan lagi. Aku nggak bisa jenguk anakku lagi. Terus kemarin aku tak cari kan di rumahnya, rumah yang dulu. Ternyata nggak ada. Dia sudah pindah. Jadi aku nggak tahu lagi sekarang dia di mana. Ini pasti ada alasan yang kuat mertua ini bawa kabur anaknya. Kenapa alasannya? Apa yang pernah terjadi? Gue suruh Sarah introspeksi diri, coba Mbak Sarah introspeksi diri. Mungkin Mbak pernah melakukan sesuatu. Dan ternyata dia bilang, saya nggak tahu, Mas. Iya, jadi jujur saya itu masih bingung. Kalau mertua Mbak sayang sama Mbak, ya kan, baik sama Mbak, terus kenapa dia melakukan itu? Pasti dia punya alasan yang kuat. Coba Mbak deh introspeksi diri atau Mbak inget-inget lagi. Ada nggak sesuatu yang menurut Mbak itu merasa nggak enak atau apa, ganjil atau apa gitu? Mertua aku sering ngomong, kalau aku dibilang nggak bisa ngurusin anak, aku pemalas, bangun siang, padahal semua itu nggak benar. Aku dituduh macam-macam. Tapi aku nggak tahu alasannya itu apa. Padahal aku udah berusaha menjadi yang terbaik, Mas. Aku nggak tahu di mana letak salah aku selama ini. Gue tanya sama Mas Hermawan pernah ketemu nggak sama mertuanya, sama keluarganya Mas Rizky? Hermawan ini bilang, ya Mas, saya pernah ketemu, cuma sekali waktu itu. Dan itu pun waktu mereka membeli rumah baru. Sebenarnya Rizky itu memang teman baik saya. Memang anaknya baik banget. Dan dulu sempat ngajak saya ke rumah ibunya. Itu rumahnya baru. Itu di daerah Cimahi. Ternyata waktu gue cross check sama Sarah nggak tahu kalau ternyata keluarganya Rizky punya rumah baru. Mas Rizky nggak pernah. Soalnya Mas Rizky itu orangnya tetap. Mas tahu alamatnya? Saya lupa ingat. Tapi coba-coba aja dulu ke sana. Coba kita cari ke Cibubur bisa, Mas. Tolong Mas bantuin aku, Mas. Aku pengen ketemu anak aku, Mas.
Aku kangen sama aku. Mas waktu itu ke sana agak lupa-lupa ingat. Iya, itu udah cukup lama juga sih. Di daerah mana Mas Cibubur? Dari Cibubur itu di Jalan Mandiri kalau nggak salah. Ya udah, ini Mbak mau pencarian kapan? Besok atau malam ini? Kalau Mas Pandara nggak keberatan? Malah nggak capek pulang dari kerja? Enggak. Masnya mau nemenin juga malam ini nggak apa-apa? Iya. Aduh, banyak maaf nih. Sepertinya saya nggak bisa karena saya harus ada kerjaan. Oh gitu. Iya. Alamatnya ada? Tolong dicatat aja. Saya ingatnya pokoknya di Cibubur di Jalan Mandiri. Patokannya apa? Rumahnya warna apa gitu nggak Mas? Warna putih. Itu sebelum rumah dia itu ada musola. Oh. Musola Al Hidayah kalau nggak salah. Ada musola. Nggak jauh dari musola. Kita bisa cari malam ini. Boleh. Kalau gitu macam persiapkan aja. Iya. Kalau kita menuju ke sana ya. Iya. Oke. Bentar ya. Kita langsung menuju ke sana hari itu juga. Nah, pas sampai di sana kita cocokin alamatnya, memang benar dekat musola. Kita udah nyampe nih Mbak, ini Iya, rumahnya. sesuai alamat sih ini ya. Iya. Nah, musolanya tadi kan udah di samping sana tadi. Ya, Mbak. Kita ketok pintunya, keluarlah seorang wanita yang masih muda umurnya, namanya Lona. Dan Lona ini ternyata adik iparnya. Isi. Assalamualaikum. Salam. Permisi. Lon, Ngapain aku di sini? apa kabar Lona? Lu ngapain di sini? Aku mau cari anak aku Lona. Ibu di mana sekarang? Gue nggak tahu keberadaan ibu di Kamu mana. mungkin nggak tahu Lona. Gue nggak tahu. Sekarang mau ngapain kesini? Gue tanya. Aku mau cari anak aku. Ibu di mana Lona? Anak lo? Lona. Aku kangen sama anakku Lona. Gue nggak tahu keberadaan anak lu di mana. Aku mau. Kamu nggak mungkin nggak tahu ibu di Dulu mana. waktu laki lo masih hidup, lu kemana aja? Lona ini begitu ketemu sama Sarah, dia malah menyerahkan Sarah 99% katanya. Mbak, tenang dulu. Mbak, Dia tuh cewek nggak mas. Enggak. Saya nggak bener sih. ini kan istri sama Rizky. Iya. Kok dibilang nggak bener, kenapa? Kamu Dia jangan. tuh tau nggak sih di jalan? Dia suka foya-foya, jalan ke mall sama temen-temennya. Anaknya nggak pernah diperhatiin, Mas. Suaminya dulu nggak pernah diperhatiin, Mas. Makanya saya jengkel sama perempuan ini didorong. Gue tuh sering liat dia di pangkalan. Gue itu nggak bener. Coba Mbak jelaskan dulu pelan-pelan. Supaya kan paham, ini kita nggak tahu sama sekali loh. Dia cuma pengen ketemu sama anaknya. Saya tahu dia pengen ketemu sama anaknya, saya tahu. Cuman posisinya dia itu dulu nggak ngurus lakinya. Suami aku sakit, siapa yang rawat? Aku kan. Kamu nggak usah kadang-kadang Lona. Gue di situ jadi mendengerin apa yang diomongkan sama Lona. Karena gue penasaran, informasi yang didapat kok berbeda. Hei, banyak ya berita-berita nggak bener ya. Kamu jalan di pinggir Kamu jalan jangan dengan fitnah pakai aku. baju seksi. Kamu nggak usah fitnah aku Lona. Aku Aku mau aku fitnah. kesini mau ketemu anak aku. Di mana? Ibu di mana? Sekarang aja gue nggak tahu ibu ada di mana. Kamu nggak mungkin nggak tahu Lona. Itu ibu kamu nggak mungkin nggak tahu. Gue nggak akan rela ya kalau ibu cucunya diasuh sama perempuan kayak lu ini. Gue nggak akan rela, nggak akan sudi gue. Itu anak aku Lona. Itu Gue tahu itu anak lo, gue tahu. aku mohon Lona. Di mana ibu sekarang? Gue nggak tahu Aku ibu nggak gimana, tahu. gue nggak tahu. Gue nggak tahu bahkan anaknya. Saya nggak tahu mbak, emang saya nggak tahu. Kamu nggak mungkin nggak tahu. Kamu pasti tahu. Kamu nggak mau ngomong kan?
gue tanya lagi sama Lona, Mbak, tolong Mbak sabar, Mbak. Dia ini mau minta maaf. Enggak juga ya. Mungkin dulu dia pernah salah. Mungkin dia pernah melakukan kesalahan yang mungkin memalukan keluarga. Tapi gimana pun juga sekarang dia ini kan niat sungguh-sungguh mau mencari anaknya, Mbak. Siapa tahu dia udah pengen berbuat benar kan? Siapa tahu dia berubah, Mbak. Saya udah nggak percaya sama dia lagi. Gak percaya Lona ini. Udah mas saya gak percaya sama dia. Udah berkali-kali dia bilang seperti ini. Katanya mau minta maaf, mau memperbaiki. Tapi apa? Semuanya. Kita diusir gak dapat apa-apa. Tolong kasih kesempatan, Pak. Bagaimanapun juga anak dia. Anak bukan aja. Bagaimanapun anak bukan dia, Mbak. Saya tahu. Cuma dia tuh emang cewek gak bener. Kamu jangan ngomong gitu. Udah pergi aja dari sini. Pergi. Mbak, dasar perempuan kata. Nggak bisa aja. Kenapa seorang adik ipar kok melakukan hal seperti ini? Menghina, memaki-maki, jengkel, marah. Marahnya ini udah benar-benar marah. Seakan-akan dia trauma sama Sarah ini. Seakan-akan dia jengkel sama Sarah ini. Kenapa? Bukan. Aku kangen anakku. Tolong aku, Mbak. Di luar aku, tolong, Mbak. Mbak kalau mau berubah, buktikan semuanya. Kalau Mbak benar-benar tulus pengen ketemu sama anaknya. Tapi Mbak aku ini serius ada Mbak ketemu salah. sama anaknya. Aku kangen banget sama anak aku, Mas. Aku pengen ketemu dia. Mbak ini serius nggak ada yang ditutup-tutupin kan? Gak ada. Mbak nggak pernah ngelakuin apapun. Gak ada. Nomor tua aku gak tahu. Aku selalu salah di hadapan dia, Mbak. Ya, apa yang dilakukan sama mereka mungkin selama ini mereka cuma ingin melindungi anaknya, Mbak. Ya, mungkin cuma melindungi itu saja. Mungkin mereka, ya mohon maaf, mereka nggak percaya sama Mbak bisa mengasuh anaknya. Mungkin masa lalu Mbak yang mungkin mereka anggap kelam, mereka anggap buruk. Akhirnya mereka saat ini mereka berusaha untuk melindungi anak Mbak. Ambil positifnya, itu hal yang baik loh sebenarnya. Tapi aku kangen dia, Mbak. Tunjukkan bahwa Mbak bisa berubah. Ya, tunjukkan. Itu perlu waktu, tapi perlu perjuangan juga. Pokoknya kita cari info lagi, Mas. Kita cari anak aku, Mas. Tolong, Mas. Enggak, aku yakin dia tahu sebenarnya di mana ibunya. Cuman dia nggak mau ngasih tahu. Dia tahu sebenarnya. Kita cari info ke ini aja, Mas. Ke kakaknya Mas Rizky. Ya. Coba aja, Kita nggak cari apa-apa. lagi. Ya, nggak apa-apa, coba aja sambil kita berusaha untuk cari petunjuk. Kita coba aja cari. Yuk, nah. Pada akhirnya melanjutkan pencarian yang kedua, yaitu di rumah kakak iparnya yang namanya adalah Tinur. Kayaknya warungnya dulu, Mas. Aku masih inget ini dulu warungnya di sini. Assalamualaikum. Mbak Tinur. Tinur ini ketemu sama Sarah
Dia langsung berpelukan sama Sarah. Keduanya langsung nangis di situ. Mereka semua melepas kangen, melepas rindu di situ. Dan Tinur ini cerita kalau ternyata dia juga cerai. Saya sama nasibnya kayak kamu. Setelah saya pisah sama suami saya nggak pernah lagi ketemu sama ibu. Ya. Mbak, saya mau nanya ini. Mohon maaf, Mbak. Bisa saya nanya sebentar? Iya mas. Ini Mbak kejadiannya sama berarti. Anaknya Mbak juga dibawa sama ibu mertua. Enggak, saya anak pun saya pisah sama suami saya mas. Kenapa waktu itu? Ya ada masalah saya sama suami saya. Saya pisah setelah itu, saya nggak pernah lagi berhubungan sama ibu. Ibu saya itu agak keras mas, ibu saya itu agak keras soalnya. Agak keras. Iya. Saya nggak tahu sekarang dia pindah, dia nggak pernah lagi hubungan sama saya. Dia udah nggak mau ketemu saya lagi mas. Tinur ini ditanya juga nggak tahu di mana Ibu Merlin. Nah terus di mana Ibu Merlin ini? Masa 2 orang anggota keluarga dan masih saudara ini kok nggak tahu di mana Ibu Merlin? Sama suami saya nggak tahu ibu Sarah di mana. Katanya dia dengar dia pindah rumah, tapi saya nggak tahu alamatnya di mana. Pindah rumah lagi nih. Iya, dia pindah rumah. Saya nggak tahu alamatnya di mana. Yang kita terakhir dapat info kan di Cibubur kan. Yang ini daerah mana mbak? Nggak Cibubur tahu. juga bukan? Bukan. Saya nggak tahu. Baru lagi Iya, soalnya. sumpah saya nggak tahu. Mbak bener-bener nggak tahu ya mbak. Iya, saya nggak tahu Sarah. Saya benar nggak tahu di mana ibu. Kamu anak aku mbak. Sabar. Maafin saya Sarah. Saya benar nggak tahu. Sumpah takut tahu. Berarti ini kita Mbak nggak bisa bantuin kita ya? Nggak, Bener Mas, Mbak? maaf Mbak ya. nggak tahu apa-apa? Benar saya nggak tahu. Mohon maaf, saya benar nggak tahu mas. Ya sudah. Masih banyak Mbak informasi Mbak ya. Nanti kita coba cari informasi yang lain. Mbak aku jadi anak aku mbak ya. Saya mau cari anak aku. Tidak adil. Terima kasih Mbak ya. Selain kita gue suruh Feli untuk taruh di mobil dan gue mau ngobrol sama Feli, gue ngobrol sama Feli di situ. Ada yang aneh nggak sih? 2 orang saudara sendiri nggak tahu di mana Ibu Merlin, ibunya. Dan mereka sengaja sepertinya nutupin. Ada apa ini? Kenapa ini? Ini yang jadi bahan pertanyaan kita. Saya sih ada sesuatu yang aneh, ya aku nggak tahu ya apa gitu. Ada sesuatu yang aneh, rasanya ada yang aneh deh. Coba kita tanya lagi, kira-kira mau kemana? Nah sebelum kita ke sana, coba tanyain dulu alasannya apa mau ke sana. Iya. Dan kalau kita mau ke sana itu dia ini siapa? Apa yang pernah terjadi? Ini tanyain. Yaudah ini kamu mau lanjut malam ini aja pak? Ya, coba nanti kita lanjut aja. Dia ada petunjuk lagi nggak? Oh ya udah. Ya, yuk kita masuk ke mobil aja. Yuk. Itu mobil. Nah berikutnya, dan kita Sarah bilang bahwa ada kakaknya namanya Elsa, ya, yang dia tahu alamatnya. Coba mas kita ke Elsa, mungkin dia tahu di mana keberadaan Ibu Merlin ini. Karena anak saya jelas-jelas dibawa sama Ibu Merlin mas, pasti disembunyikan ini. Kita menuju ke tempatnya Elsa. Ya, ini kita akan lanjutkan pencarian lagi. Terakhir, klien kita ini ada petunjuk katanya ada suatu nama yang bisa kita tanyain untuk mencari di mana keberadaan anaknya. Sebentar. Nah ini Sarah nelfon nih. Halo? Iya ini aku udah di Jalan Pramuka sih. Kamu di mananya? Lurus lagi. Mas lurus lagi mas. Ya. Coba mas pelan-pelan ya mas, lihat sebelah kiri nanti. Kamu pakai baju apa? Oh iya oke, merah kotak-kotak ya. Mungkin parkir sini aja soalnya rumahnya nggak bisa masuk mobil. Rumahnya di Oh, ke gitu. sini. Iya, mobilnya di sini. Mobilnya rumahnya di sini. Oh iya Ya oke. nggak apa-apa ya.
Begitu sampai rumahnya Elsa, kita ketok pintunya. Elsa ini mukanya ngelihat Sarah ini dengan muka dingin. Ini sih. Gak banget sih. Kamu ngapain di sini? Mbak, Oh ini kok rame kayak gini sih? Ada apa ini? Ngapain kamu kesini? Ketemu anak kamu. Ya kapan kamu peduli sama anak kamu? Hah? Ya kapan kamu peduli sama anak kamu? Kamu tuh gak bersyukur ya. Jangan pegang-pegang saya, jangan pegang-pegang saya. Saya nggak mau kasih tahu ibu di mana. Kamu tuh harusnya bersyukur ya. Almarhum adik saya itu udah ngangkat derajat kamu. Mungkin keluarga saya tahu nggak? Sekarang kamu pergi aja deh. Saya nggak mau ngasih tahu ibu di mana. Saya nggak pergi. Kamu pergi, kamu urus diri kamu sendiri. Enggak. Enggak, saya udah nggak peduli. Sebentar aja, Mbak. Bisa nggak, Mbak? Mbak Elsa, buka! Mbak! Mbak, buka, Mbak! Sarah berusaha memohon, berusaha minta sampai nangis, tetap aja gak dikasih. Diusir, didorong. Sama jawabannya seperti Lona. Kemana aja kamu sebagai ibu rumah tangga? Anak kamu telantarkan. Kamu suka main-main ke sana kemari ke mall. Coba. Sama teman-teman suami kamu pun gak kamu rawat, gak kamu perhatikan waktu sakit. Kaget gue di situ. Ya ampun, kamu tuh ya keras kepala banget sih kamu. Kalau anak kamu sama kamu, mau kamu kasih makan apa coba? Masih mending anak kamu diurusin mama saya. Sekarang kamu pergi, kamu urus aja diri kamu sendiri. Gak usah kamu cari-cari kami lagi. Percuma saya gak mau bantuin. Mbak mau ke kesalahan apa dulu? Aku gak ada ngambil kesalahan, Mas. Mbak jujur aja sama kita. Iya, sampai semuanya nggak suka loh sama Mbak. Kenapa Mbak? Coba Mbak jujur sama kita. Dulu Mbak ngelakuin kesalahan apa? Gak ada, Mas. Aku gak ada ngambil kesalahan apa-apa. Kalau nggak ada nggak mungkin mereka seperti itu. Mereka bilang anak Mbak lebih baik sama ibunya karena ada yang ngerawat. Semuanya diomongin tentang aku itu fitnah, Mas. Mas kan di sini bantuin aku. Kenapa gak percaya sama aku, Mas? Terus kita kemana? Udah 3 orang kita cari, kita nggak dapat apa-apa. Jawabannya mereka nggak tahu, jawabannya mereka semuanya ambigu. Nah kemudian yang keempat, pencarian keempat, klien kita ini ingat. Ada satu nama adik iparnya katanya. Adik yang terkecil namanya Atika. Coba mas kita ke Atika. Kayaknya dia orangnya netral mas, dia baik. Jadi insya Allah dia mau bantuin saya. Kita ke rumahnya Atika. Sampai di Atika ini agak berbeda dari saudara-saudara yang lain. Ya. Dia menyambutnya dengan sopan, dengan ramah, bahkan dipeluk ini Sarah ini. Assalamualaikum. Apa ya ini rame-rame? Mbak Sarah? Kenapa Mbak Sarah? Tenang, Mbak. Ayo kita masuk. Masuk, Mas. Masuk, Mbak. Sampai kita disuruh masuk, ya, disuruh untuk menjelaskan maksud dan tujuan mereka ini apa. Sarah ngejelasin semuanya. Dia pengen ketemu sama anaknya. Di mana anaknya? Sarah juga ngejelasin, saya pengen ketemu sama Ibu Marlin. Saya mau ketemu sama dia, saya mau minta maaf. Saya pengen ketemu sama anak saya. Kenapa, Mbak? Kenapa? Mbak Sarah kenapa? Aku mau cari anak aku, Atika. Aku nggak tahu, Mbak. Jujur aku nggak tahu Aska di mana, Mbak.
Gak mungkin kamu gak tahu. Jujur Mbak, aku benar-benar nggak tahu Mbak. Sekali Aska main ke sini sama ibu dan aku nggak tahu lagi dibawa kemana sama ibu. Kapan itu, Mbak? Jarang banget Mas. Ya waktu itu main kesini kapan? Sesekali, paling Sabtu kalau nggak Minggu Mas. Iya, kapan itu terakhir? Terakhir Minggu kemarin. Minggu kemarin? Baru dong Mbak. Iya, Baru dong. baru. Dan saya nggak tahu di mana ibu bawa Aska. Saya nggak- Gimana keadaannya Aska sehat? Aska sehat, Mas. Aska pintar sekarang. Lebih pintar? Coba, gue langsung di situ berpikir, seorang anak kalau deket sama ibunya, pasti ada kontak batin di situ. Anak itu akan rewel, anak itu akan nangis, anak itu akan selalu nggak nyaman dengan orang lain. Karena apa? Karena tangisan tulus dari ibunya yang kangen sama anaknya. Tapi apa yang terjadi? Aska ini malah ceria, malah tidak ada masalah apa-apa, malah nyaman sepertinya sama Ibu Merlin. Nah, ini ada informasi yang berbeda di sini. Maaf Mbak Atika, bisa nggak saya ngobrol sebentar sama Mbak? Jadi gini Mbak, ya bagaimanapun juga seorang ibu pasti akan nyari anaknya. Mbak juga seorang ibu kan? Betul kan? Mbak punya anak? Iya, kalau Mbak dipisahkan sama anaknya bareng sehari aja, gimana perasaan Mbak? Jadi saya paham. Cuman sehari Mbak pasti nggak bisa kan? Gimana kalau 6 bulan Mbak? Bayangin. Ya kan pasti Mbak akan nyari kan? Mbak pasti akan kangen kan? Ya sama yang dialamin ini sama Mbak. Ya saya nggak tahu mungkin dulunya mungkin keluarga merasa nggak nyaman dengan Mbak Sarah ini. Mungkin keluarga mungkin merasa Sarah ini ya nggak sesuai dengan harapan keluarga. Tapi kayaknya sekarang ini dia mau menunjukkan bahwa dia serius. Dia serius pengen melihara anaknya, pengen membesarkan anaknya. Itu kan hak dia Mbak, sebetulnya. Betul kan? Coba diomongkan sama ibunya Mbak. Saya cuma minta pesan omongkan dengan ibunya baik-baik. Diomongkan Mbak. Via telepon diomongkan baik-baik kan bisa Mbak. Bagaimanapun juga seorang anak butuh kasih sayang dari ibunya Mbak. Iya kan? Saya nggak bisa Mas. Saya nggak bisa kasih tahu keberadaan ibu di mana Mas. Oh Mbak kan juga sayang sama Mbak Sarah. Mau dibantu. Jujur kalau menurut gue di situ, dia ini seorang perempuan, seorang ibu, pasti punya anak. Bagaimanapun juga kalau Ibu Merlin itu salah, pastinya dia akan bantu Sarah. Dia pasti akan empati sama Sarah. Dia pasti akan tolong Sarah. Dia pasti akan berusaha untuk kasih tahu di mana Ibu Merlin. Tapi kenapa Atika yang baik ini, Atika yang respect sama Sarah ini kok malah ngebantuin Ibu Merlin? Malah nutup-nutupin di mana Ibu Merlin? Ada sesuatu ini pasti. Bisa telepon ibu, tanya alamat ibu di mana. Baik Mbak, nanti saya akan coba. Saya akan coba hubungi ya Mbak ya. Mudah-mudahan ibu kasih ya Mbak yang saya bantu Mbak tunggu dulu ya Mbak. Jadi nanti Mbak ngabarin kita. Bisa minta nomor teleponnya. Atau Mbak nomor teleponnya udah ada. Ada nomor Atika udah. Tolong Mbak ya kasih pengertian sama ibunya. Iya. Kan Mbak sekarang lihat kondisinya Mbak Sarah berbeda dengan ibunya mungkin. Iya. Tolong dibantu Mbak ya sekali lagi ya. Mbak Sarah sabar ya Mbak. Elsa pasti baik-baik saja. Makasih. Beberapa hari kemudian dapat informasi seorang supir yang pernah kerja di tempatnya Ibu Merlin. Sekarang udah nggak kerja di sana lagi. Nah kita dikasih tahu sama klien kita Sarah, namanya Pak Kirno Mas. Kita coba tanya sama supirnya. Menuju ke rumahnya Pak Kirno, gue itu mikir, nah ini supir, mantan supir yang ditanyain. Wong anaknya sendiri aja nggak berani ngasih tahu ibunya, apalagi cuma mantan supir. Mbak ini semua keluarga Mbak aja maksudnya gini, sini semua keluarga Bu Merlin anak-anaknya aja nggak ada yang berani apalagi cuma supir. Iya Mbak,
ketakutan lagi. Apa orang Enggak, soalnya kan dulu waktu aku diusir, Pak Kirno tuh masih ada di situ. Terus Kemungkinan Pak Kirno tuh tahu di mana sekarang mertua aku. Ya itu kan udah gitu mantan. Jadi dia tahu apa emang? Kalau Bajang katanya galak itu nggak mungkin lah cerita sama aku. Tapi kan nggak ada salahnya kan Mbak kita nyoba ke situ. kita cari rumahnya Pak Kirno, sampailah kita di sebuah rumah sederhana. Di situ Pak Kirno lagi duduk-duduk sama kawan-kawannya. Kita tanya di situ, dia agak heran dengan bawa kamera, ada apa ini Mas? Ya, ngapain ini Mbak Sarah? Langsung Mbak Sarah di situ nyecar di situ. Pak Kirno, coba saya mau tanya di mana Ibu Merlin? Maksud aku kedatangan sini Pak Kirno mau tanya alamat ibu sekarang di mana? Nah, saya belum bisa bantu. Kenapa Bapak nggak bisa bantu? Aku pengen ketemu anak aku Pak. Sebenarnya pernikahan Mbak Farah itu harus dulu sama Mas Rizky. Bapak jangan ngomong gitu, ini di hadapan host, ini masuk TV. Bapak jangan maluin aku dong. Bapak jangan fitnah aku dong. Aku sini mau minta bantuan dari Bapak. Kenapa Bapak malah jelek-jelekin aku? Emang Ibu cerita apa aja Pak masalah pernikahan? Emang Ibu Merlin nggak setuju? Ya kalau Bu Merin sih nggak banyak cerita. Cuma Bu Merin bilang yang pokoknya dia tidak setuju dengan pernikahan Mbak Farah sama yang Mas Rizky. Nah, terus gimana bisa Bapak nggak menikah? usah ngada-ngada dong. Nah itu kenyataannya Mas. Nah, terus anaknya sekarang di mana Pak? Wah saya belum pernah tahu tuh yang Nggak mungkin lah Bapak nggak tahu. Terus kenapa anaknya dibawa sama Ibu Merlin? Kan anak dia. kata Bu Merin, Mbak Farah tuh nggak bisa ngurus anaknya. Mbak Sarah nggak bisa ngurus anak. Malu aja Bapak. Saya kesini mau cuma cari alamat ibu. Kenapa Bapak Iya tapi saya nggak bikin tahu, malu aku Mbak sih? Farah. Saya tuh nggak tahu. Tapi jangan bikin malu aku. Ya saya kalau nggak tahu mau bilang apa? Saya mesti bilang. Ini masuk TV Pak. Bapak jangan bikin malu aku. Saya tahu. Tapi kalau saya memang punya salah sama Mbak, saya minta maaf. Percuma saya kesini. Mbak, Sarah. gue curiga dong. Ada yang tutup-tutupin ini. Feli ngajak Sarah untuk cabut duluan, dah gue samperin Pak Kirno. Gue tanya sama dia, Pak sebenarnya ada masalah apa ini? Kenapa Bapak kok tidak ngebantuin dia? Kok Bapak nggak kasihan sama dia, Ibu Sarah ini? Dia bilang di situ, dari dulu awal pernikahan nggak pernah disetujuin sama Ibu Merlin kalau dia menikah sama anaknya. Dia nggak banyak ngomong, kemudian dah gue buru-buru nyamperin Feli di situ. Semua ini fitnah, Mbak. Aku nggak tahu kenapa. Kenapa orang nggak ada yang mau bantu aku, Mbak. Jadi yang dibilang sama Mas Kirno itu semua bohong. Bohong semuanya, Mbak. Aku nggak pernah ada kesalahan, Mbak. Tapi dia berani ngomong depan kamera gini loh, Mbak. Aku nggak tahu, Mbak. Padahal dulu aku baik banget sama Pak Kirno. Gue lihat mukanya Sarah. Dia berusaha untuk nutupin semuanya. Gue duduk di samping dia. Sekali lagi gue berusaha untuk rayu dia. Ya, tolong Mbak ngomong yang sejujur-jujurnya. Tolong Mbak ceritakan apa yang telah terjadi. Dia tetap ngeyel. Itu sok tahu itu supir itu. Nggak tahu apa-apa dia. Jangan dipercaya omongan dia Mas. Jangan dipercaya omongan dia. Aku mohon Mbak, bantuin aku lagi, Mbak. Aku kangen banget sama anak aku. Ada satu lagi, Mbak. Siapa lagi, Mbak? Ada Anju, Mbak. Anju membantu di rumah Ibu. Sekarang masih kerja. Udah berhenti, Mbak. Tapi aku dengar baru 1 minggu ini Anju berhenti. Anju pasti tahu rumah Ibu di mana. Gak mungkin dalam seminggu Ibu pindah lagi. Mohon, Mbak. Kasihan aku, Mbak. Aku kangen banget sama anak aku, Mbak. Mbak, mohon, Mbak. Aku mohon, Mbak.
Gue juga udah malas, gue bilang sama Feli, udahlah Fel, ngapain kita lanjutin. Kita kan udah tahu ketemu sama Pak Kirno bilang semuanya. Ya mungkin Feli merasa sebagai seorang perempuan, ya, seorang ibu yang mencari anaknya, seorang ibu yang dimarahin sama mertuanya, seorang ibu yang dibenci sama keluarga dari mantan almarhum suaminya, merasa tersiksa, terhina di situ. Feli berusaha bantuin. Menurut kamu apa? Ya menurut aku percaya sih sama dia. Harus percaya. Ya kamu lihat dong dia sampai nangis-nangis kayak gitu. Nih kalau misalnya dia emang gak disetujuin, kenapa mereka bisa sampai punya anak? Kenapa dia pun ikut tinggal di rumah mertuanya? Ya kan? Kamu mikir ke situ gak sih? Kalau punya anak, siapa aja bisa punya anak. Iya, tapi kan dia sama anaknya tinggal di rumah mertuanya. Itu kan cuma cerita dia. Kamu belum pernah tahu kebenaran. Enggak, bukan gini loh maksudku. Yang pertama katanya Pak Kirno, dia katanya nggak direstuin kan. Ya menurut kamu ya masa dia nggak direstuin, dia bisa tinggal di rumah mertuanya, bisa sampai punya anak, bisa pertahanin hubungan sampai 2 tahun. Ini kan mereka bukan cerai karena pisah karena meninggal. Terus menurutku malah ada apa sama Bu Merlin ini. Karena kakaknya pun cerai karena pengaruh Bu Merlin. Ya kalau aku sih, menurut aku sih nggak usah dilanjutin. Masih banyak yang lain tuh yang perlu bantuan, Fel. Coba kasus di Cengkareng itu banyak banget. Ayo Mbak, anak tempat Ibu Merlin. Mas, ayo Mas. Iya. Iya, sebentar, oke. Teman udah, ayolah sekali ini aja. Ya masih banyak Fel sebenarnya orang-orang yang butuh bantuan kita. Iya, tapi kita selesaiin yang ini dulu. Ini terakhir kali, kasih dia kesempatan. Aku yang jamin deh. Ya, yuk please man. Itu dia udah. Mbak, ya. Ayo Mbak. Kasian. Ayo, Kita ya, Mbak, oke. pencum. Sampailah kita ke daerah rumahnya Bincum dan ketemu sama rumahnya Bincum. Diketok pintunya, ketemu Bincum. Langsung di sini salah, ini nggak sabar. Misi. Assalamualaikum. Misi. Diincum. Ngapain ya, Mbak? Mas Sarah ngapain di sini? Mau tanya alamat ibu. Aku udah nggak kerja sama nyonya lagi. Tapi kamu gak pasti tahu rumahnya. Enggak, aku nggak bisa kasih tahu. Mohon Cum, kasih tahu aku. Aku mau ketemu anak aku Cum. Nggak bisa, aku nggak. Aku mau kasih tahu. Aku udah janji, aku nggak bisa Enggak. kasih tahu. Kasih tahu Cum. Kamu gak kasih ya sama aku. Aku kangen sama anakku Cum. Aku kangen sama anakku Cum. Kamu gak kasih sama aku. Ya udah lepasin dulu tanahku. Gue ngelihat mukanya Bincum ini tegang ya. Dia serba salah. Dia berusaha nggak ngasih tahu tapi ditekan sama Sarah. Dia berusaha mempertahankan diri supaya menyimpan rahasia tapi ditekan sama Sarah. Di mana alamat ibu? Mana Mbak? Rumahnya di Mana Mbak? Jalan Merdeka nomor 15. Ayo Mbak, kita ke sana sekarang. Itu daerah mana Mbak? Di Ciputat. Oh iya. Kita ke sana sekarang. Mas, kita ke sana sekarang. Makasih ya, Mbak. Ayo Mbak. Ayo, Mbak. Ayo, cepetan. Buruan, Mas. Ayo. Fel, kayaknya ada yang aneh nggak sih? Ada yang aneh apa sih? Kamu nggak lihat tadi dia maksa, Fel.
Iya dia emang harus maksa kali, mungkin ya dia juga takut, namanya juga mbak. Astagfirullahaladzim. Gimana sih kamu udah ayo? Nggak, Apa sih? ayo dong, dia Tunggu apa lagi? Ini makanya Mandala kamu kenapa sih? Mas tolongin aku mas. Gue aja udah kasih tahu alamat. Kita udah tahu alamatnya loh. Mandala, kamu nunggu apa lagi? Kita udah tahu alamatnya, ini biar kelar juga cepet. Kamu lihat dong, Fel. Lihat apa sih? Kenapa bentar mbak? Lihat apa? Kamu lihat dong mukanya dia. Apa dia kepaksa? Ya memang dia harus Iya. dipaksa, dia juga mbak man. Dia takut kali buat ngasih tahu. Iya, dia ketakutan sama dia, bukan ketakutan sama ibunya, Fel. Ih, jadi kamu mau bantuin apa enggak sih? Kamu mau nolongin apa enggak? Ya terserah, kalau kamu mau nolongin dia, ya terserah kamu nolongin udah, aja. aku tinggal. Ayo kita balik ya. Serah mau ikut sana, saya silakan. Mas langsung ya mas ya ke Jalan Merdeka nomor 11 mas. Mas ini dekat sini kok. Udah biarin deh Mandala. Apa sih dia aneh banget, bingung deh aku. Udah kasih alamat sama Mandala kayak gitu. Ya, udah sabar ya mbak ya. Mandala gak ikhlas nolongin aku. Semuanya ini ada sesuatu yang aneh. Mereka semua nggak mau ngasih tahu. Bahkan Atika bilang, Aska itu lebih nyaman, lebih ceria sama Ibu Merlin. Pembantunya ketakutan coba. Tapi Feli nggak peduli. Feli nggak peduli di situ. Akhirnya dia udah man, gue pokoknya bantuin lu, bantuin atau enggak. Ya udah lu duluan deh jalan. Gue mau balik lagi sama pembantu itu, gue mau tanya. Mbak, permisi. Mbak, maaf Mbak, saya bisa bicara sebentar Mbak. Enggak, saya mohon maaf banget. Bisa sebentar sini Mbak? Mau nanyain apa ya? Yang tadi? Iya, saya minta maaf Mbak. Saya butuh kejujuran dari Mbak. Tolong terbuka sama saya Mbak. Ya, saya nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tadi teman saya Feli ngikutin apa yang dikatakan sama Mbak Sarah tadi. Coba tolong Mbak kan yang tahu keadaan yang sebenarnya. Iya, sebenarnya aku udah males sama Mbak Sarah itu karena dia tuh udah nggak beres. Maksudnya? Iya, dia tuh cuma mau hartanya Ibu Merlin aja. Astagfirullahaladzim. Cuma mau hartanya? Iya. Terus udah gitu saya diancam sama nyonya nggak boleh kasih tahu alamatnya. Makanya tadi saya agak takut gitu. Mandala lebih percaya sama itu daripada aku mbak. Mas cepetan ya mas ya. Ini biar kelar juga nih. Kasian mbak, sabar ya. Ini jadi sengaja anaknya dititipkan sama Ibu Merlin? Iya. Sama semua satu keluarga setuju dengan Ibu Merlin daripada Ibu Sarah sendiri? Iya. Karena Ibu Sarah nggak bisa ngerawat anaknya? Mas ini kok berhenti, ini udah sampai di alamatnya. Ya udah, mbak kita langsung turun. Jadi semuanya tahu kalau Ibu Sarah cuma pengen ngambil Iya, hartanya? iya. Astagfirullahaladzim. Oke Mbak, makasih Mbak ya. Ya, thank you Mbak ya. Yuk Mbak, sorry Mbak. Yuk, kita cepet yuk. Yuk kita. Yuk, Alban mana? Yuk. Naik mobil yuk. Ibu buka. Permisi ibu. Mana anak aku? Anak aku mana? Aska mana? Ngapain datang ke sini nyari-nyari anak kamu? Itu anak aku. Loh, kalau kamu merasa punya anak, kemana aja selama ini? Selama ini aku cari Aska tapi ibu bawa lari kan? Hei, dengar ya. Kalau kamu seorang ibu yang benar, kamu urus anakmu. Saya mau urus anak aku, ha? Tapi mana? Aku cari kemana-mana ibu gak ada. Kamu hanya memikirkan diri kamu sendiri. Kamu foya-foya dengan uang anak saya. Kamu tiada urus anakmu. Uang siapa? Loh, uang anak saya toh? Suami saya. Apa hak ibu? Sar, sebentar dulu Sar, ini maksudnya gimana sih ibu? Jadi nih, Saya tidak pernah menyetujui perkawinan kamu dengan anak saya. Ibu tidak setuju, tapi aku sudah punya anak sama anak ibu. Memang anak kamu, tetapi Mana kamu Aska? tidak pernah urus. Aku mau tahu mana Aska? Mana anak aku? Keluar dari rumah saya sekarang. Hah? Aku mau ketemu anak aku, ibu. Anakmu saya yang urus. Itu hak aku, itu anak aku. Kamu tidak pernah urus anakmu. Pokoknya aku mau tahu. Aku mau ketemu Aska. Masuk rumah saya. Ini rumah saya ya. Ibu tolong
ini kamu nggak pernah urus anak. Hah? Selama ini kamu hanya memikirkan diri sendiri. Itu anak aku, Ibu. Itu anak aku. Aku mau ketemu anak aku, Ibu. Pokoknya aku mau ketemu anak aku. Pokoknya aku mau cari Aska. Enggak. Saya tidak mau kamu masuk. Aku mau cari Aska. Aska itu anak aku. Tidak saya perbolehkan. Enggak. Ibu itu maksudnya gimana Ibu? Tolong jelasin dong Ibu. Ibu ada apa ibu? Aku juga gimana Kenapa ibu? Kenapa ibu? Coba Saya jelaskan ya. Perempuan ini tidak benar. Saya tidak pernah menyetujui dari awal pernikahan dia dengan anak saya. Enggak. Dia tidak pernah mengurus anaknya. Dia selalu memikirkan diri sendiri. Dia datang ke sini hanya untuk harta warisan. Semua itu bohong. Apa? Bohong, semua Banyak bohong. saksinya kok. Banyak Saksi apa? saksinya. Kamu perbuat tidak benar. Perempuan tidak benar maksudnya apa? Kamu menikahi anak saya hanya untuk menjadi hak waris atas anak saya. Itu. Pokoknya aku mau ketemu anak aku. Keluar. Aska. Keluar dari rumah saya. Aska. Jangan sampai saya panggil security keamanan untuk mengusir kamu ya. Saya tidak pernah ngizinin kamu untuk injak rumah saya. Buka, Ibu. Buka. Ibu, buka. Aku mau ketemu Aska. Aku mau ambil Aska dari Ibu. Buka. Buka, Bu. Ibu buka. Nangis dia di situ. Nangis gue pikir dia mau insaf. Nangis gue pikir dia mau taubat. Ternyata waktu diajak pulang sama Feli. Buka, Ibu, buka. Pergi kalian, pergi. Pergi. Gak usah masukin aku lagi. Kalian gak berguna, pergi. Pergi. Pergi, Pak. Aku gak butuh kalian lagi. Pergi. Aku bilang pergi, pergi. Mas Mandala, pergi. Aku bilang pergi, pergi, Mas. Pergi. Apa kalian kamera pergi? Aku bilang pergi. Apa nanti kameranya? Buat apa? Gak becus. Apa ini? Hah? Pergi. Pergi kalian, pergi. Gak berguna. Coba aku minta bantuan kalian. Rumah tangga adalah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau awal niat kita innama a'malu niatnya baik, insya Allah rumah tangga kita juga baik. Ini kalau udah ngelihat dari Sarah ini niatnya berumah tangga, udah innama a'malunya nggak bagus. Niatnya cuma karena harta, karena kekayaan. Hasilnya apa? Berantakan semuanya. Dia sendiri apa? Dia dihina-dinakan sama keluarganya. Dia sendiri tidak dihargain, coba. Allah tunjukkan, nih orang yang tidak benar. Allah tunjukkan, nih orang yang benar. Karena itu, kalau berkeluarga niatnya, bentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya, rumah tangga yang benar-benar tulus dan ikhlas mencintai suami, keluarga, dan juga anak.